Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Hernisa dengan NIM 21060350013, jurusan Pendidikan Sosiologi 2021, kelas A, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah tradisi suku Bugis Sopeng, yaitu Matojang, dengan teori tahap teologis Aguskom. Matojang merupakan sebuah permainan tradisional yang lahir dari zaman lampau, di mana Matojang berasal dari kata tojang yang berarti ayunan. Namun, ada juga yang menyebut Matojang dengan mapare. Mapare itu berasal dari kata pare yang artinya sama dengan tojang, yaitu ayunan. Dahulu, ketika masih di zaman kerajaan, Matojang menjadi tradisi dari rangkaian upacara adat Sauraja, yaitu ketika ada pencucian benda pusaka peninggalan Arungkulo. Tetapi sekarang, Matojang sering diselenggarakan sebagai permainan adat masyarakat Bugis untuk memeriahkan pesta tertentu, misalnya panen, syukuran, pernikahan, kelahiran, dan lain-lainnya. Matojang juga dipercaya sebagai rangkaian proses penyembuhan. Jika terjadi sesuatu hal pada seseorang seperti sakit misalnya, maka orang tersebut harus menjalani proses ritual, dimulai dari pengobatan sandro atau dukun, pelaksanaan upacara, dan syukuran. Setelah semua proses tersebut dilaksanakan, orang yang sakit tersebut kemudian ditojang. Tujuannya adalah untuk membuang penyakit bersarang di tubuh penderita. Dengan mengayun-ayunkan tubuh di udara, diharapkan penyakit tersebut terbang keluar dan tidak lagi kembali. Untuk melaksanakan Matojang diperlukan 4-6 batang kelapa atau bambu betung. Tingginya itu antara 10-15 meter. Untuk membuat Matojang itu, pertama setiap 2 batang dipasang menyilang dengan mempertemukan kedua ujung bagian atasnya. Lalu bambu atau batang kelapa yang panjang sekitar 6-8 meter dipasang melintang di atas bambu yang berdiri sebagai tempat penyangga tali ayunan. Dulu, tali ayunan biasanya menggunakan kulit kerbau yang telah dikeringkan atau dianyam membentuk tali, tetapi sekarang banyak yang sudah menggunakan rantai besi sebagai tali ayunan. Setelah tiang penyangga dan tali ayunan selesai disiapkan dan dipasang, dibuatlah dudukan yang disebut tudangan, yang terbuat dari papan kayu. Ketika acara Matojang berlangsung, orang yang naik ke tudangan dan memainkan Matojang harus memakai baju bodoh. Lalu 2 orang laki-laki atau perempuan menarik pepaya sehingga Matojang berayun-ayun. Nah, proses berayun tersebut disebut dengan pedere. Masyarakat Bugis sebelum masuknya Islam pada abad ke-17 masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya adanya dewa dan arwah leluhur yang menempati 3 wilayah di alam ini. Mereka masing-masing adalah dewa yang menghuni dunia atas atau disebut dengan Boting Langi, dunia tengah Pratiwi, dan dunia bawah Wuriliyung. Lahirnya permainan adat Matojang ini tidak lepas dari sebuah mitos yang sangat kuat diyakini masyarakat Bugis saat ini. Mereka percaya bahwa Matojang merupakan proses turunnya manusia pertama, yaitu Batara Guru dari Boting Langi atau negeri Hayangan. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, proses turunnya Batara Guru dari Hayangan itu dengan menggunakan tojang pulawang atau disebut dengan ayunan emas. Batara Guru dalam mitos kebudayaan Bugis adalah nenek dari Saweri Gading. Saweri Gading itu merupakan ayah dari Lagaligo yang merupakan tokoh mitologi Bugis yang melahirkan mahakarya monumental yang disebut dengan Kitab Lagaligo. Nah, mitos ini pun kemudian berkembang dan menjadi bagian dari proses adat. Sebagai salah satu cara untuk menjaga kelestarian kepercayaan ini,
Maka dibuatlah permainan adat Matojang yang kemudian dikembangkan menjadi permainan rakyat. Nah, jika dilihat berdasarkan perspektif sosiologi, cara berpikir yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yang melaksanakan tradisi Matojang tersebut dapat dilihat berdasarkan hukum 3 tahap Agus Kom, yang mana menurut Kom, hukum tersebut menjelaskan bahwa masyarakat berkembang melalui 3 tahap utama. Nah, tahap ini ditentukan menurut cara berpikir yang dominan. 3 tahap tersebut yaitu yang pertama teologis, yang kedua metafisika, dan yang ketiga positivistik. Nah, tradisi Matojang ini jika seperti yang dijelaskan sebelumnya itu berada pada tahap teologis. Tahap teologis adalah tahap di mana manusia masih beranggapan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Pada tahap teologis ini ditandai dengan pikiran yang masih primitif, seperti kepercayaan pada benda-benda yang memiliki kekuatan tersendiri. Dalam tahap ini terdapat 3 kepercayaan yang dianut masyarakat, yaitu fetisisme, politisme, dan monoteisme. Nah, fetisisme ini ialah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Artinya bahwa pada tahap ini mereka percaya bahwa dalam semua benda itu memiliki roh. Manusia pada tahap ini mulai mempercayai kekuatan jimat atau benda. Yang kedua, politeisme. Pada tahap ini muncul anggapan bahwa terdapat kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam. Nah, jika lebih spesifik dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat melaksanakan tradisi Matojang, maka masyarakat berada pada tahap politeisme ini. Karena intinya bahwa periode ini merupakan waktu di mana masyarakat percaya akan adanya dewa-dewa yang sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, di mana masyarakat percaya bahwa terdapat dewa yang menempati 3 alam di dunia ini. Dan Matojang itu merupakan proses turunnya manusia pertama, yaitu Batara Guru dari Boting Langi atau negeri Hayangan. Nah, yang terakhir merupakan monoteisme. Monoteisme ialah kepercayaan kepada dewa yang digantikan dengan Satunggal. Artinya bahwa masyarakat mulai percaya bahwa hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan alam ini. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai analisis terhadap tradisi Matojang suku Bugis dengan teori sosiologi tahap teologis Agus Kom. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.